Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Tresa Agustian, di mana pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi informasi tentang penerimaan peserta didik baru tahun 2022. Ya, tak terasa perasaan baru kemarin kita sudah melaksanakan PPDB dan sekarang kita akan dihadapkan lagi dengan proses penerimaan PPDB tahun 2022 khususnya untuk tingkat SMA SMK yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat. Nah, aturan atau juknis yang saya sampaikan di sini masih mengacu pada juknis tahun 2021 karena memang juknis yang terbaru memang belum muncul. Ini kenapa saya sampaikan ini sebagai gambaran awal saja bagi masyarakat khususnya yang ada di wilayah Jawa Barat tentang bagaimana sih proses penerimaan peserta didik baru di lingkungan Provinsi Jawa Barat. Secara umum mudah-mudahan tidak terlalu banyak perubahan yang sangat signifikan, artinya secara umum masih hampir sama proses penerimaannya dengan tahun sebelumnya. Mudah-mudahan dengan tutorial ini bisa memberikan sedikit gambaran di awal-awal sebelum nanti kita akan melaksanakan proses penerimaan peserta didik baru tahun 2022 di bulan Mei, kurang lebih ya, bulan Mei atau bulan Juni. Baik, tanpa panjang lebar kita lihat saja bagaimana proses penerimaan peserta didik yang nanti akan dilakukan oleh warga masyarakat Jawa Barat. Nah, ini yang harus diperhatikan, yang harus dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum nanti putra-putri Bapak Ibu akan mendaftar ke SMA atau ke SMK. Ya, jadi jangan sampai nanti mendadak, karena kalau mendadak khawatirnya ada beberapa dokumen yang mungkin lupa nyimpan atau hilang dan sebagainya, sehingga kalau dipersiapkan dari sekarang dokumen tersebut kalau misalkan lupa atau hilang bisa segera diantisipasi ya. Nah, di sini ada persyaratan umum dan persyaratan khusus, di mana persyaratan umum itu tentu adalah ijazah atau surat keterangan kelulusan apabila misalkan putra-putri Bapak Ibu belum mempunyai ijazah dari SMP tentunya atau dari MTS. Yang kedua, akta kelahiran ya. Dicek lagi, diperiksa lagi. Jangan sampai lupa nyimpan akta kelahirannya sehingga nanti pas waktunya tidak ada atau tidak ditemukan. Berikutnya adalah kartu keluarga. Nah, ini yang sangat penting nih, dari tahun ke tahun ini suka menjadi permasalahan sewaktu melakukan proses pendaftaran PPDB, di mana ketentuannya berdasarkan juknis ataupun peraturan menteri bahwa kartu keluarga yang didaftarkan tuh minimal sudah berumur 1 tahun ya. Begitu juga dengan KTP-nya, artinya 1 tahun dari pertama kali kartu keluarga tersebut diterbitkan ya. Jadi pertama kali kartu keluarga tersebut diterbitkan, sehingga itu menjadi salah satu syarat khususnya barangkali yang mau mendaftar ke jalur zonasi, karena jalur zonasi itu salah satu syarat utamanya adalah warga masyarakat berada di sekitar lingkungan sekolah yang sedang dituju. Nah, syarat berikutnya adalah buku rapor dari semester 1 sampai dengan semester 5 serta keterangan ranking. Nah, buku rapor ini nantinya diperuntukkan untuk yang daftarnya melalui jalur prestasi akademik ya di SMA, ataupun yang daftarnya ke SMK menggunakan jalur prestasi akademik. Karena ini kalau di SMK nanti syarat mutlak juga nih untuk nilai ini, karena kan SMK itu pemilihan jurusan. Dan tentunya harus dipersiapkan jangan sampai nanti ada nilai yang nilainya masih kosong di rapotnya, karena pengalaman ditemukan ada beberapa yang nilainya masih kosong, orang tua tidak mengecek dan wali kelas juga mungkin lupa mengecek, padahal udah dinyatakan lulus ternyata nilainya masih kosong. Nah, ini segera untuk diperiksa atau di cross check oleh putra-putri Bapak Ibu, jangan sampai pas waktu di entry nilainya ternyata nilainya kosong. Berikutnya adalah surat tanggung jawab mutlak dari orang tua bahwa persyaratan yang dilampirkan atau disampaikan ke pihak
panitia PPDB adalah persyaratan yang sebenar-benarnya. Ya, artinya bukan ada dokumen-dokumen palsu ataupun dokumen-dokumen yang memang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sementara persyaratan khusus di sini ada kartu program penanganan kemiskinan terdaftar pada DTKS Dinsos Dinas Sosial bagi jalur afirmasi atau KTM. Nah, jadi apabila putra-putri Bapak Ibu ingin mendaftar melalui jalur KTM atau afirmasi, ini harus data siswanya sudah terdaftar di DTKS Dinas Sosial. Atau bisa juga menggunakan kartu afirmasi seperti KIP ya atau PKH yang memang yang diterbitkan oleh pemerintah. Nah, bagi yang menggunakan surat keterangan tidak mampu atau SKTM dari desa itu biasanya kurang kuat ya. Yang lebih kuat itu yang lebih bagus adalah kartu yang diterbitkan oleh pemerintah. Berikutnya surat keterangan domisili dari RT atau RW ini diperkhususkan bagi afirmasi atau korban bencana alam atau sosial. Ya, nah ini awas kadang-kadang suka disalahartikan tentang surat keterangan domisili ini. Padahal surat keterangan domisili ini adalah spesial atau dikhususkan bagi warga yang terkena afirmasi. Misalkan warga tersebut tinggal aslinya di daerah A, tapi di daerah tersebut sedang kena bencana, akhirnya dia tinggal di daerah B ikut dengan saudaranya. Nah, di situ boleh dibuatkan surat keterangan domisili ya untuk memperkuat bahwa memang dia tinggal di wilayah B karena memang daerahnya sedang terkena bencana alam misalkan ataupun bencana lain yang menyebabkan dia tidak bisa tinggal di daerah tersebut. Terus berikutnya adalah surat tugas orang tua. Nah, ini bagi yang daftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua atau wali maksimal 3 tahun, atau surat keterangan anak guru bagi yang daftarnya melalui jalur putra guru ya. Dan bagi afirmasi kondisi tertentu apabila misalkan ada orang tuanya yang memang merupakan tenaga kesehatan yang menangani pasien COVID-19. Nah, ini permen yang tahun kemarin seperti ini. Nah, mudah-mudahan sekarang masih berlaku karena memang seperti yang kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 masih belum berakhir ya. Mudah-mudahan kita doakan bisa segera berakhir sehingga pelaksanaan atau kegiatan yang kita laksanakan sehari-hari bisa berjalan dengan normal tanpa ada halangan apapun. Nah, persyaratan khusus berikutnya adalah piagam atau dokumentasi prestasi. Ini bagi putra-putri Bapak Ibu yang ingin daftar melalui jalur prestasi non-akademik. Jalur prestasi kejuaraan, misalkan putra-putri Bapak Ibu juara silat tingkat kabupaten, juara jaipong, atau juara di bidang olahraga tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional, itu bisa daftar melalui daftar jalur prestasi kejuaraan. Tentunya nilai yang didapatkan tentu akan berbeda. Ya, yang tingkat kabupaten dengan tingkat provinsi tentu akan berbeda nilainya. Ya, begitu juga dengan tingkat nasional ataupun internasional. Makin tinggi prestasinya tentu nilai konversinya makin besar atau makin banyak ya. Nah, ini adalah persyaratan-persyaratan yang harus dipersiapkan jauh-jauh hari sehingga pas waktunya nanti sudah bisa diantisipasi. Nah, perhatikan juga yang tadi ya, KK atau kartu keluarga yang belum 1 tahun atau penerbitan kartu KK baru karena ada perubahan anggota keluarga seperti meninggal dunia ataupun kelahiran, perpindahan anggota keluarga yang udah menikah misalkan ya, dapat melampirkan surat keterangan dari RT RW kelurahan yang menerangkan lamanya berdomisili. Tadi misalkan ya Bapak Ibu tinggal di sana sudah 10 tahun misalkan ya, tapi ternyata karena ada anaknya yang sudah menikah dan anaknya sudah punya kartu keluarga yang baru, berarti Bapak Ibu juga harus membuat kartu keluarga yang baru. Dan kartu keluarga yang baru yang sudah tidak ada anaknya yang pertama yang menikah, itu diterbitkan baru 2 bulan. Nah, itu bagaimana? Berlakunya yang mana? Nah, berlakunya adalah tanggal awal kartu keluarga pertama kali diterbitkan, bukan tanggal cetak yang baru. Ya, nah, bila perlu untuk memperkuat, boleh melampirkan surat keterangan dari RT atau RW ataupun kelurahan yang menerangkan bahwa putra-putri Bapak Ibu sudah tinggal di sana lebih dari 1 tahun. Ya, nah, selanjutnya sebaiknya kartu keluarga dikonsolidasi sedini mungkin. Apakah sudah sinkron belum dengan data kependudukan di pusat? Ya,
Nah, silakan Bapak Ibu bisa dicek melalui aplikasi atau website sidatuk.info. Di situ nanti kita bisa ngecek bahwa data kita sudah tersinkron dengan di Dukcapil pusat, sehingga nanti pas proses pendaftaran PPDB itu tidak menjadi kendala ya. Nah, selanjutnya jalur apa saja sih yang biasa dilaksanakan sewaktu kita melakukan proses pendaftaran PPDB? Nah, di sini untuk tahun 2021 jalurnya seperti ini. Mudah-mudahan di tahun 2022 pun tidak begitu banyak mengalami perubahan. Ya, kalaupun ada perubahan mungkin tidak terlalu signifikan ya. Nah, ini adalah yang jalur PPDB SMA, di mana ada beberapa jalur. Yang pertama ada zonasi, yang kedua afirmasi, ketiga perpindahan tugas orang tua atau wali atau anak guru, keempat prestasi. Nah, yang jalur zonasi itu adalah bagi warga sekitar yang berada di lingkungan sekolah yang dituju. Ini khususnya untuk SMA ya, di mana presentasinya cukup besar yaitu 50%. Nah, terus jalur afirmasi ini diperuntukkan bagi afirmasi KTM dan disabilitas 15% dan kondisi tertentu 5%, seperti tadi anak dari tenaga perawat yang menangani pasien COVID-19. Besarnya 20%. Nah, jalur berikutnya adalah perpindahan tugas orang tua atau wali. Misalkan orang tuanya pindah tugas, asalnya kerja di wilayah A, sekarang dia tugas di wilayah B. Nah ya, dengan syarat memperlihatkan surat keterangan bahwa orang tua tersebut pindah tugas ya. Itu bisa melalui jalur ini ya, besarnya 5%, sama halnya artinya dibagi dengan anak guru ya, ada jalur perpindahan dan juga anak guru. Jadi mungkin 2,5%-nya jalur perpindahan, 2,5-nya jalur anak guru, atau misalkan tergantung dari kebutuhan sekolah itu sendiri. Bisa 2,5, bisa 2/3, atau bisa juga 1/4, tergantung dari kebutuhan sekolah yang bersangkutan. Dan berikutnya adalah jalur prestasi, di mana di sini nanti akan terbagi dua, yaitu jalur akademik, kejuaraan akademik dan kejuaraan non akademik. Nah, persentase dari 20% itu bisa dibagi dua, misalkan 12,5%, 12,5%, atau bisa juga 10%, 15%, atau 15%, 10%. Ini tergantung dari sekolah yang bersangkutan, karena tiap sekolah bisa aja berbeda. Yang pasti total kapasitasnya adalah 25%. Nah, ini adalah yang jalur PPDB SMA. Nah, selanjutnya adalah jalur PPDB SMK. Ini pada intinya hampir sama ya. Dimana di sini kalau untuk tahun kemarin ada tambahan, yaitu tambahan jalur prioritas terdekat sebesar 10%. Mungkin ini hampir sama dengan kalau di SMA itu jalur zonasi ya. Kalau di SMA mah besar 50%, kalau di SMK mah 10%. Namanya aja berbeda, jalur prioritas terdekat ya, tapi pada intinya ya hampir sama dengan jalur zonasi. Nah, ini tambahan terbaru tahun 2021. Nah, tahun 2022 mudah-mudahan masih ada, itu sedang ditunggu permennya sama juknis yang nanti ditentukan oleh Dinas Provinsi Jawa Barat yang dituangkan dalam peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat. Nah, terus yang lain sama afirmasi, perpindahan tugas orang tua, dan di sini yang berbedakan dengan SMA adalah prestasi ya, di mana persentasenya 65%. Khusus untuk prestasi akademik rapor itu kuotanya 60%, sementara kejuaraan itu kuotanya 5%. Ya, nah ini adalah jalur-jalur yang nanti akan dipilih oleh putra-putri Bapak Ibu sewaktu daftar ke SMA ataupun ke SMK. Nah, tata cara pendaftarannya semoga masih sama, di mana proses pendaftarannya kalau dilihat dari kondisi sekarang sepertinya masih dilaksanakan secara daring karena pandemi COVID-19 belum berakhir, dengan melalui link ppdb.disdik.jabarprov.go.id ya. Kalau melalui link, nah ini biasanya sih tidak berubah ya link-link ini, karena kan memang ini akan selalu digunakan setiap tahun. Cuman kalau misalkan mau dicoba sekarang memang ini belum bisa diakses karena memang belum terisi data PPDB-nya. Atau bisa juga datang ke sekolah tujuan. Ini dengan catatan jika tidak ada jaringan di tempat tinggal Bapak Ibu atau tidak
tidak ada atau tidak bisa mengakses ke sistemnya ya, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat ya, dimana selalu menggunakan masker, menjaga jarak, membasuh atau mencuci tangan dan sebagainya. Yang pasti protokol kesehatannya jangan sampai terabaikan supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, proses pendaftarannya kalau tahun 2021 itu dimulai dari pukul 8 sampai 20 bagi yang dilaksanakan secara daring. Nah, sementara pukul 8 sampai pukul 14 yang dilaksanakan secara luring. Nah, ini mudah-mudahan tidak ada perbedaan ya antara tahun 2022 dengan tahun 2021 ya. Tapi ini sebagai gambaran awal saja supaya nanti proses pendaftarannya sudah benar-benar disiapkan. Nah, adapun informasi PPDB tahun 2021 baik SMA SMK bisa dilihat melalui website disdik.jabarprov.go.id ya, atau ppdb.disdikjabarprov.go.id, atau informasi terkait WPPDB bisa melalui link dapodik.disdik.jabarprov.go.id /elok. Nah, ini mudah-mudahan tidak berubah di tahun 2022 karena pada intinya hampir sama, hanya mungkin beberapa kebijakan atau beberapa aturan main yang memang akan mengalami perubahan berdasarkan evaluasi PPDB tahun 2021. Semoga saja PPDB tahun 2022 ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada kendala, dan mudah-mudahan putra-putri Bapak Ibu bisa diterima sesuai dengan keinginan putra-putrinya ke sekolah yang dituju. Demikian barangkali informasi terkait penerimaan peserta didik baru tahun 2022. Walaupun ini masih menggunakan juknis yang tahun 2021, mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran awal sewaktu putra-putri Bapak Ibu akan mendaftar ke SMA ataupun ke SMK di wilayah Provinsi Jawa Barat. Demikian, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang bermanfaat, yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.